Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat sehingga saya dapat membuat video seminar proposal ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Dan yang kedua yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang ketiga yang saya hormati pembimbing proposal, yang pertama Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG dan yang kedua Ibu Nailin SEMM. Dan yang keempat yang saya hormati kepada kedua orang tua saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Subiantoro dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alasan kenapa saya memilih judul proposal ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana membuat portofolio saham menggunakan metode Syariah Capital Asset Pricing Model pada perusahaan agrikultur dalam indeks JII 70 tahun 2020 hingga 2022. Dan yang kedua, agar memudahkan investor mengambil keputusan emiten saham yang optimal pada perusahaan agrikultur dengan return tingkat risiko yang rendah dan profitabilitas yang maksimal. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data kuantitatif didefinisikan sebagai data yang dapat dinyatakan dalam angka-angka yang merupakan kumpulan hasil dari observasi. Dan berikut saya akan jelaskan isi dari proposal ini. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam pembahasan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah, yaitu saham, obligasi, dan reksadana syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Kemudian penegasan judul yang pertama, analisis investasi. Analisis investasi adalah berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi potensi investasi melalui sektor industri serta tren ekonomi. Dan yang kedua, risiko. Risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Kemudian yang ketiga, investasi saham. Investasi saham ialah penanaman modal dengan bentuk penyertaan dana oleh seseorang maupun badan usaha di suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, Syariah Capital Asset Pricing Model atau disingkat SCAPM. Syariah Capital Asset Pricing Model adalah salah satu model yang digunakan untuk memprediksi tingkat risiko dan return berbasis syariah. Kemudian yang kelima, Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. Yang kemudian batasan masalah. Objek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang agrikultur yang berkegiatan usaha pada pertanian yang masuk dalam indeks JII 70, yaitu yang pertama PT Astra Agro Lestari Tbk, yang kedua PT Dharma Satya Nusantara Tbk, yang ketiga PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, dan yang keempat PT Triputra Agro Persada Tbk. Alasan emiten tersebut yang dipilih karena keempat perusahaan tersebut bergerak pada bidang usaha agrikultur. Kemudian perusahaan tersebut termasuk dalam indeks JII 70 periode tahun 2020 hingga 2022. Emiten yang dipilih juga memiliki kapitalisasi pasar yang besar sehingga tepat untuk dijadikan bahan sampel. Kemudian faktor yang akan dianalisis.
Penelitian ini akan menghitung return individual yang mencari rata-rata dari selisih harga penutupan emiten saham hari ini dengan harga penutupan saham kemarin. Kemudian yang kedua, penelitian ini akan menghitung return market, yaitu mencari rata-rata dari selisih harga penutupan IHSG hari ini dengan harga penutupan IHSG kemarin. Yang ketiga, menghitung kadar zakat per tahun sebagai pengganti risk-free rate agar terhindar dari riba. Dan yang terakhir, pembentukan portofolio saham menggunakan metode Syariah Capital Asset Pricing Model pada perusahaan agrikultur dalam indeks JII 70 pada tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pembentukan portofolio saham menggunakan metode Syariah Capital Asset Pricing Model (SCIPM) pada perusahaan agrikultur dalam indeks JII 70 tahun 2020 hingga 2022. Dan yang kedua, bagaimana cara agar investor memilih emiten yang saham yang optimal pada perusahaan agrikultur dengan return tingkat risiko yang rendah dan profitabilitas yang maksimal. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui bagaimana membuat portofolio saham menggunakan metode Syariah Capital Asset Pricing Model pada perusahaan agrikultur dalam indeks JII 70 tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, agar memudahkan investor mengambil keputusan emiten saham yang optimal pada perusahaan agrikultur dengan return tingkat risiko yang rendah dan profitabilitas yang maksimal. Kemudian manfaat penelitian. Hasil dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap kepada pihak yang memiliki kepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan penulis memberikan penambah ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada. Yang kedua, manfaat praktis bagi perusahaan. Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak layak agar bisa meningkatkan kinerja demi ketertarikan dan keinginan investor untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Dan yang kedua, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Yang ketiga, bagi akademik untuk menerapkan metode ini sebagai pertimbangan analisa pada mata kuliah investasi dan pasar modal yang memiliki bidang studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan yang terakhir, bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan portofolio saham dengan menggunakan Syariah Capital Asset Pricing Model dan memperluas pengetahuan tentang alat analisa dalam memprediksi tingkat pengembalian harapan pada suatu aset berisiko. Kemudian yang selanjutnya, kajian pustaka. Investasi. Pengertian investasi. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment, yang memiliki arti menanam. Kemudian yang kedua, tujuan investasi. Tujuan seseorang melakukan investasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, meminimalisir adanya inflasi. Dan yang ketiga, dorongan penghematan pajak. Yang ketiga, investasi syariah. Dalam Islam, berinvestasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena berinvestasi pada aset yang dimiliki menjadi produktif dan juga membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian yang B, saham. Pengertian saham. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud dari saham adalah selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan di mana investor yang memasukkan modalnya dalam bentuk saham akan mendapatkan kompensasi berupa dividen. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen
mirip dengan saham biasa. Yang keduanya menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan melalui penyertaan modal. Ketiga, saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang diterbitkan dan diedarkan yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan tersebut agar disimpan sebagai saham treasury atau milik perusahaan. Yang ketiga, saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah. Resiko. Pengertian resiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dihadapi investor atau ketidakpastian pengembalian yang akan diterima di masa depan. Jenis risiko. Dalam ilmu portofolio, risiko dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Karena volatilitas, risiko ini dipengaruhi oleh faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi keseluruhan pasar. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko ini dapat dihilangkan dengan diversifikasi karena risiko ini hanya ada pada perusahaan atau industri tertentu. Kemudian, capital asset pricing model. Menurut Tanda Lilin, tahun 2010, CIPM adalah model yang menghubungkan ekspektasi pengembalian aset berisiko dengan risiko dalam portofolio ketika kondisi pasar yang seimbang. Baik, kemudian yang selanjutnya metode penelitian. Jenis dan pendekatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah 4 saham syariah perusahaan yang bergerak dalam bidang agrikultur yang berkegiatan usaha pada pertanian yang masuk dalam indeks JII 70, yaitu PT Astra Agro Lestari, PT Dharma Satya Nusantara, PT PP London Sumatera Indonesia, dan PT Triputra Agro Persada Tbk. Kemudian jenis sumber data. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul, dan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah harga saham bulanan, yaitu close price, harga penutupan tiap perusahaan. Yang kedua, close price, indeks harga saham gabungan IHSG. Yang ketiga, beta dari masing-masing emiten. Yang keempat, kadar zakat per tahun. Dan yang terakhir, perhitungan expected return. Kemudian definisi operasional. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian metode analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.